wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Pada pandemi seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan dan mematuhi semua protokol kesehatan. Namun dengan adanya pandemi seperti ini, kita tidak boleh pantang menyerah, pantang semangat untuk belajar. Kita harus selalu semangat untuk belajar. Nah, untuk memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk anak-anak semua jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang telah Ibu share pada grup WA ya. Untuk yang belum mengisi daftar hadir, dipersilakan untuk mengisi terlebih dahulu. Ibu tunggu 5 menit ya. Untuk menambah semangat kita belajar hari ini, Ibu akan membacakan tujuan dan manfaat pembelajaran kita hari ini. Ya, untuk manfaat dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menggunakan pendekatan saintifik dan menggunakan model problem based learning, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan dan menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak, sehingga peserta didik dapat membangun sikap disiplin, jujur, percaya diri, dan santun serta bertanggung jawab terhadap lingkungannya, yaitu lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Ya, untuk materi kita hari ini yaitu menyelesaikan persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Ya, pada materi sebelumnya pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas nilai mutlak. Coba siapa yang masih ingat apa itu nilai mutlak? Ya, betul sekali. Nilai mutlak itu berarti nilai yang memiliki nilai lebih dari atau sama dengan 0. Ya, biasanya nilai mutlak itu disimbolkan dengan diapit oleh dua tanda lurus seperti ini ya. Ini dinamakan tanda mutlak. Dan ini bisa dibaca mutlak dari 5. Apa itu persamaan linear satu variabel? Nah, seperti pada namanya, linear satu variabel berarti memuat satu variabel. Pada persamaan itu memuat satu variabel. Nah, apa itu variabel? Tentunya kita sudah bahas pada materi sebelum-sebelumnya ya. Coba masih ingat apa enggak? Apakah itu variabel dan bagaimana jika persamaan itu memuat satu variabel? Coba angkat tangan. Ya, betul sekali. Variabel itu seperti X, Y, U, V, dan lain sebagainya. Ya, sekarang coba siapa yang bisa mencontohkan persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak? Ya, bisa langsung dinyalakan ya mikrofonnya. Ya, betul. Jadi, mutlak dari 5X ditambah 7 ini merupakan salah satu contoh dari persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, dari persamaan mutlak 5X ditambah 7 ini memiliki dua kemungkinan, yaitu kemungkinan yang pertama adalah positif 5X ditambah 7, dan kemungkinan yang kedua itu negatif 5X ditambah 7. Nah, kita bisa selesaikan persamaan ini jika diketahui X-nya. Misal ya, misal diketahui X sama dengan 2. Nah, coba kita masukkan ke kemungkinan yang pertama menjadi 5 dikali 2 ditambah 7 sama dengan 5 dikali 2 10. 10 ditambah 7 sama dengan 17. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua kita masukkan 2 ke kemungkinan yang ini. Hasilnya yaitu negatif 5 dikali 2 ditambah 7. Nah, ingat di depan tanda kurung ini ada tanda negatif, jadi kita sederhanakan dulu persamaan ini. Kita kalikan ya, negatif kali positif. Oh maaf, kita jumlahkan dulu ininya. Jadi 5 kali 2 10, lalu ditambahkan 7. Nah, setelah ini kita sederhanakan dulu menjadi negatif dikali positif, positif, jadinya 10. Kemudian negatif dikali positif jadinya negatif, sehingga negatif 7. Nah, 10 dikurangi 7, 3. Nah, jadi dari persamaan linear satu variabel nilai mutlak ini kita memiliki dua kemungkinan dan hasilnya berbeda. Jika yang pertama itu X-nya kita masukkan ke dalam kemungkinan pertama, hasilnya 17, dan yang kedua itu kita masukkan dan hasilnya
3. Sebelum masuk ke materi berikutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya, sepertinya tidak ada ya, sudah paham semua. Baik, Ibu lanjutkan ke permasalahan selanjutnya. Nah, di sini Ibu punya soal mutlak dari 2K sama dengan 8. Tentukan nilai K. Nah, bagaimana jika menyelesaikan seperti ini? Nah, mari kita simak bersama-sama ya. Nah, rangkai yang pertama kita sederhanakan terlebih dahulu bersama ini. Kita sederhanakan menjadi 2 kali mutlak K sama dengan 8. Nah, mutlak dari K ini sama dengan 8. Kemudian 2 pindah ruas ke kanan. Karena ini dikali maka menjadi dibagi. 8 dibagi 2. Mutlak dari K sama dengan 4. Nah, karena nilai mutlak ini memiliki 2 kemungkinan, maka mutlak dari K memiliki 2 kemungkinan. Yang pertama adalah K, dan yang kedua adalah negatif K. Nah, yang K ini jika K lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang negatif K ini jika K kurang dari 0. Nah, jadi jika kita peroleh 4, maka kemungkinan yang pertama ada 4 dan yang kedua ada negatif 4. Nah, jadi nilai K sama dengan 4 atau negatif 4. Seperti ini ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah mudah atau belum? Ya, sepertinya sudah paham semua ya. Baik, langsung saja Ibu lanjut ke permasalahan berikutnya. Nah, Ibu hapuskan dulu ya. Ya, sembari menunggu Ibu menulis di papan tulis, kalian juga ikut menuliskan permasalahan yang Ibu tulis ini di buku kalian masing-masing ya. Baik, langsung saja Ibu tuliskan permasalahannya ya. Jadi sepulang sekolah Uta ingin ke rumah Faiz. Namun Uta juga akan ke toko buku. Faiz pernah bercerita bahwa, apakah bisa terlihat? Terlihat ya, bahwa jarak rumahnya ke sekolah adalah 5 km dan jarak toko buku dari rumah Faiz adalah 1 km. Tentukan letak toko buku. Nah, ini adalah suatu permasalahannya. Nah, mari kita langsung saja selesaikan. Yang langkah yang pertama adalah diketahui. Nah, kita bisa lihat di sini diketahuinya adalah jarak rumah Faiz ke sekolah sama dengan 5 km. Kemudian yang kedua adalah jarak rumah Faiz ke toko buku adalah 1 km. Nah, yang ditanya letak toko buku. Ini ya. Nah, kemudian untuk menjawab
bahwa permasalahan ini kita bisa ilustrasikan terlebih dahulu. Yang pertama, kita gambar sekolah. Kemudian kita gambar di sini ada toko buku. Toko buku. Kemudian di sini ada rumah Faiz. Rumah Faiz. Nah, kemudian di sini ada toko buku. Maaf, kita samakan saja ya gambarnya. Toko buku. Ya, bisa terlihat jelas ya gambarnya. Nah, tadi diketahui. Oh, maaf, ini digeser saja biar simetri. Di sini ada toko buku. Nah, tadi di sini sudah diketahui toko bukunya ke rumah Faiz itu jaraknya 1 km. Nah, begitu juga di sini. Nah, kenapa Ibu ilustrasikan seperti ini? Karena tadi kan sudah diketahui letak toko buku ke rumahnya Faiz 1 km. Dan namun kita belum ketahui 1 km itu sebelum rumahnya Faiz atau sesudah rumahnya Faiz kalau dari sekolah. Jadi kita bisa ilustrasikan seperti ini. Ada dua kemungkinan letak toko buku, yaitu 1 km sebelum rumahnya Faiz kalau dari sekolah, atau 1 km setelah rumahnya Faiz jika dari sekolah. Seperti itu ya. Nah, kita langsung saja ke bentuk persamaannya. Kita hapuskan terlebih dahulu. Nah, ini jangan dihapus dulu biar kita mudah untuk menganalisisnya. Oke, langsung saja kita tuliskan ke dalam bentuk persamaannya ya. Tadi Kak misalkan jarak rumah Faiz ke sekolah X. Jadi X itu sama dengan 5. Nah, kita bisa tuliskan X min 5 sama dengan 0. Maka kita peroleh nilai mutlak dari X min 5. Nah, jarak rumah Faiz ke toko buku kan adalah 1. Maka di sini kita tuliskan 1. Nah, kemudian persamaan ini memiliki dua kemungkinan. Yang pertama yaitu positif X min 5 sama dengan 1. Dan kemungkinan yang kedua adalah negatif X min 5 sama dengan 1. Nah, ini jika diselesaikan maka X min 5 sama dengan 1, X sama dengan 1 ditambah 5. Negatif 5 pindah ruas jadi 5. Jadi X sama dengan 6. Nah, kemudian yang ini kita sederhanakan terlebih dahulu. Negatif dikali positif, negatif X, negatif kali negatif positif, jadi ditambah 5 sama dengan 1. Nah, kita selesaikan negatif X sama dengan 1 dikurangi 5. Karena di sini positif pindah ruas jadi negatif, maka negatif X sama dengan negatif 4 dan X sama dengan 4. Jadi persamaan X dikurangi 5 sama dengan 1 itu mendapatkan hasil X sama dengan 6 dan X sama dengan 4. Jadi jarak sekolah ke toko buku yang pertama ada 6 km, yaitu jika toko buku itu terletak setelah dari 1 km setelah dari rumahnya Faiz, dan 4 km jika jarak buku dari sekolah yaitu sebelum rumahnya Faiz. Jadi ada dua kemungkinan, yaitu 6 km dan 4 km. Seperti itu ya penjelasannya. Selanjutnya, untuk menambah pemahaman kalian semua, telah Ibu berikan berbagai soal permasalahan yang telah Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Silakan kalian bisa mengecek. Dan Ibu sudah bentuk beberapa kelompok yang kalian bisa lihat nama-nama kelompoknya di bagian terakhir file yang Ibu berikan. Ya, apakah sudah terlihat? Ya. Setelah ini silahkan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Untuk materi selanjutnya yaitu pertidaksamaan linear satu variabel. Ya, jadi tadi kan diketahui letak toko buku dari rumahnya si Faiz ke sekolah adalah 1 km. Nah, misal jika letak buku lebih dari atau kurang dari 1 km, maka nanti kita akan bahas pada materi berikutnya. Ya, setelah kalian diskusikan apa yang tadi Ibu sudah berikan, nanti presentasikan pada akhir pertemuan ini. Nanti kita adakan meet lagi. Nah, mungkin sekian yang dapat Ibu berikan. Silakan bila ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu tutup. Ya, cukup ya.
Ya, sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya. Semangat semua, semangat beraktivitas, semangat dalam mengerjakan tugas dan lain sebagainya.